Selamat pagi teman-teman semua. Nah, sebelumnya salam kenal ya. Aku Julia yang akan membawakan acara hari ini dan juga kita ada pembicara yang akan membawakan materi mengenai data visualization with TableU nih. Nah, dibawa yaitu dengan Kalis Wahyuni ya, Kak. Nah, terus juga Kalis ini teman-teman berpengalaman dan sudah menjelajahi data secara menyeluruh lah gitu ya. Jadi Kalis ini paling expert nih mengenai data gitu ya, Kak. Oke, nah juga nanti teman-teman jangan lupa kita selesai acara ini akan ada from absensi yang perlu diisi ya, karena untuk sponsor kita nanti yaitu dari Hektif 8 akan memberikan course Udemy ya, gitu. Nah, fun fact-nya teman-teman perlu diketahui bahwa kursi Udemy ini kita diselesaikan bisa mendapatkan sertifikat ya, gitu. Nah, dengan harganya itu senilai 200 sampai 300 ribu. Nah, kira-kira pilihannya apa aja? Nah, itu ada menguasai Python tingkat pemula dan juga branding kenali diri sendiri. Nah, ini menarik banget ya, dan teman-teman gak boleh ketinggalan karena nanti yang isi absensi akan langsung diberikan kurs ini ya, Kak ya. Gitu. Nah, juga nanti kira-kira kalau misalkan ada teman-teman yang mau hands on itu bisa raise hand. Tapi nanti itu mungkin kalau setelah raise hand nanti kalian boleh share screen ya gitu ya. Nanti akan dibantu juga sama Kalis kalau misalkan ada kendala atau yang lainnya gitu ya untuk dibantu. Oke. Nah, ini untuk teman-teman yang lain, mohon untuk tetap standby di acaranya dan juga tetap aktif karena materi yang akan kita pelajari hari ini tentunya sangat bermanfaat ya gitu. Karena ini linear juga dengan jurusan teman-teman atau pengetahuan baru juga gitu ya. Oke, nah mungkin langsung aku serahkan ke Kalis ya untuk share screen materinya dan pemaparannya, Kak. Dipersilakan. Terima kasih Kak Julia. Saya izin share screen ya. Siap, Kalis. Oke, jadi oh, sebentar saya slideshow dulu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi nih, sedikit ada iklan ya teman-teman. Karena dari kantor saya gitu kan Hektif, kita ada berbagai program. Nah, di berbagai program ini gitu, kita udah punya banyak sekali murid dan juga alumni. Kemudian ada 870 lebih mitra perekrutan. Kemudian gaji untuk rata-rata alumni itu ada di range 9,5 jutaan dan ketika setelah lulus gitu, jadi udah dibekali ilmu yang cukup banget di Aktif. Nah, plus karena kita di bidang IT, jadi pasti akan selalu ada upgrade gitu dan itu akan cepat gitu berubahnya. Nah, dengan mengikuti perubahan itu juga kenaikan gaji yang disurvei oleh Hektif itu bisa sampai 85%. Nah, kita ada 3 kampus offline, jadi ada di BSD, Pondok Indah, sama di Surabaya gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang posisinya nggak berlokasi di Jabodetabek, nah bisa ikut tuh yang di Surabaya kalau mau yang offline gitu. Terus setelah lulus bisa jadi apa sih gitu. Nah, ada banyak banget pekerjaan-pekerjaan sekarang yang bisa dicoba untuk berkarir gitu kan. Ada full stack, kemudian ada data science, kemudian ada ML engineer dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mengalami kendala di masalah biaya gitu, ada program yang namanya Bukan Income Share ngomong Agreement itu, atau ISA. Nah, bukan di official. program ini ibaratnya tuh teman-teman belajar dulu, nanti bayarnya setelah selesai belajar gitu. Jadi makanya namanya income share. Terus untuk info yang lebih lengkapnya itu bisa menghubungi ke tim Hektifnya. Nanti akan dijelaskan untuk detailnya
gitu teman-teman. Oke, saya akan masuk ke materi sekarang. Kita akan masuk ke materi. Bentar. Nah, selamat datang di Study Jam Data Visualization dengan Tableau. Perkenalkan, sebelumnya saya Lis Wahyuni. Teman-teman bisa panggil aja Lis. Saat ini saya posisinya sebagai instructor data science di Hacktivate. Nah, nanti kita akan ngapain aja sih gitu kan? Kita akan kenalan dulu sama apa itu Tableau. Kemudian kita akan coba study case-nya. Nah, setelah nyoba study case, pasti kan ada dataset tuh. Kita akan konekkan dataset itu dengan tablunya, pakai tabel publik. Habis itu kalau udah connect, kita bikin visualisasinya dan juga dashboardnya. Terakhir, nanti kita baru akan Q&A. Jadi, teman-teman silahkan nanti juga coba hands-on. Kalau semisalkan ada yang kesulitan atau ada error gitu ya, bisa nanti bilang aja. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya Tableau itu apa sih gitu kan? Tableau itu naon? Jadi simpelnya itu Tableau adalah platform yang bisa untuk visualisasi untuk analisis data. Jadi kelebihan Tableau itu adalah interaktivitinya. Jadi sangat banyak part yang bisa di custom ketika kita pakai Tableau. Untuk case study-nya sekarang ada seorang manajer superstore gitu di perusahaan supermarket. Dia menjual berbagai produk. Nah, si beliau ini pengen tahu detail penjualan dan juga keuntungan untuk nantinya bisa mengidentifikasi area-area mana aja yang penting dan juga perlu perbaikan. Jadi area-area ini bisa dilihat gitu dengan menggunakan dashboard Tableau. Nah, kalau kita bikin visualisasi itu ya mindset yang harus ditanemin. Yang pertama adalah singkirin dulu visualisasi yang sekiranya tuh keren gitu. Karena ketika kita bikin dashboard untuk user, dashboard yang bagus itu bukan yang keren-kerenan gitu, tapi benar-benar visualisasi yang pas, yang sesuai sama kebutuhan user. Karena gini, kita harus tahu dulu nih, usernya siapa. Nah, kalau usernya itu adalah yang setingkat si level gitu ya, mereka nggak punya banyak waktu buat ngelihat visualisasi yang benar-benar detail. Nah, biasanya si level itu kan ngelihatnya adalah visualisasi yang benar-benar levelnya itu adalah general, jadi nggak terlalu mendetail banget. Jadi ada tingkatannya, ada yang untuk si level, ada yang untuk staff, ada yang memang kita ngelihatnya tuh harus real time biasanya untuk teman-teman yang ada di tim operation gitu ya. Nah, jadi mindset yang harus ditanamkan pertama kali adalah kita bikin visualisasi yang pas. Biar orang itu ngerti data yang kita olah itu sebenarnya isinya apaan sih? Gitu. Nah, untuk dataset yang dipakai, nantinya kita akan pakai dataset Superstore. Teman-teman bisa akses di sini. Mungkin saya bantu buat share di chat ya. Nah, ini adalah dataset yang bakal kita pakai. Terus, kalau teman-teman mau melihat dataset apa aja sih yang disediakan sama Tableau Public, itu bisa ke yang di bawahnya, yang sampel data. Kalau kita klik ke sampel data gitu ya, kita bisa melihat di sini itu ada banyak banget dataset-dataset yang bisa dipakai buat latihan. Jadi ada FIFA, kemudian ada Global Sport Finance, sampai ada masalah kesehatan juga, tuberkulosis gitu. Nah, kita akan pakai yang Superstore Cell ini. Jadi bisa dari sini juga. Teman-teman tinggal klik yang dataset, nanti akan dapat satu Excel yang isinya itu 3 sheet atau 3 tabel ya. Nah, si dataset itu yang sekarang akan kita coba masukkan ke Tableau. Teman-teman yang sudah menyiapkan tabel publiknya bisa dibuka.
Bentar ya, saya ganti share dulu. Nah, ini adalah UI dari kabel publik. Nah, di sini kalau kita mau connection data, itu ada beberapa cara, tergantung dari jenis datanya dan juga koneksinya mana. Kalau kita klik more, nah di sini cuma ada tiga connection ya, tiga konektor. Tapi kalau semisalkan teman-teman nanti bekerja di suatu kantor dan mereka pakai Tableau desktop, maka akan ada banyak banget konektor di sini. Jadi di sini cuma ada tiga karena ya ini hanya tablu publik gitu loh. Kita nggak bayar sama sekali. Tapi ketika pakai yang berbayar ada banyak banget konektornya. Jadi bisa connect dari BigQuery juga gitu dan lain sebagainya. Nah, kita tadi datasetnya kan pakai Excel ya. Jadi pilih yang Microsoft Excel, kemudian pilih yang dataset yang tadi kita download, kemudian di open. Nah, sekarang udah masuk nih datanya. Di tadi kan ada tiga tabel ya, tabel order, people, sama return. Akan coba masukkan yang order dulu, kita drag drop ke sini. Oke, nah sekarang udah muncul. Yang ini adalah bagian field, itu dia menunjukkan semua kolom yang ada di data yang barusan kita drop ke sini. Kemudian kalau mau lihat preview dari isinya, bisa di sebelahnya. Nah, kalau kita mau rename gitu, kita misalkan nggak serak sama suatu nama kolom gitu, kita bisa di sini klik kanan, kemudian rename, nanti diubah kalau udah di enter gitu. Itu caranya. Terus di sini ada tiga tabel nih, kita pengen masukin semuanya. Nah, caranya adalah silakan di drag lagi ke sini. Kalau sudah, nanti dia akan mendeteksi kira-kira kolom mana sih yang sama gitu ya, atau yang bisa dipakai sebagai kolom konektornya. Nah, di order ada yang namanya kolom ID. Di return juga ada yang namanya order ID juga. Jadi, dua kolom ini yang menjadi konektor antar tabelnya. Terus kalau kita mau masukin yang people juga nih, kita masukin, kita bisa pilih mau dikoneksiin sama order atau sama return. Tapi karena people itu punya region ya, kita akan koneksikan dengan order. Nah, di dalam people itu sebenarnya cuma ada dua kolom, people sama region. Jadi di order, di tabel order itu ada kolom region, di tabel people juga ada kolom region. Itu yang menjadi konektornya. Nah, itu cara buat mengkoneksikan jika kita punya lebih dari satu tabel. Sekarang kita masuk ke sheet yang pertama. Oke, di sheet ini teman-teman bisa lihat ada tab data, ada tab analitik. Kita mostly itu akan pakai yang tab data. Nah, di tab data ini itu ada eh, kelihatan ya, ada tabel yang udah kita masukin tadi. Kemudian di bawahnya ini adalah nama-nama kolomnya. Kalau misalkan teman-teman lihat ada perbedaan warna nih, yang atas ada biru, bawah itu hijau. Atas itu adalah untuk data discrete. Yang hijau itu untuk data continue. Nah, kalau semisalkan nih, ketika pada praktek realnya ada kolom yang kesasar, kayak dia seharusnya itu masuknya ke discrete, ternyata di Tableau kedeteksi sebagai continue atau sebaliknya gitu. Kita bisa drag sama drop. Jadi di sini Ah, Kalis, maaf. kita klik salah satu aja yang Kak, ini katanya agak kecepatan, Kak. oke. Sorry. Ada yang mau sorry, saya tanya dulu ya, mau diulangin dari yang bagian koneksi tabel atau bagian mana?
Oke. Alfian, gimana Fian? Oh ya, sama Nabila juga nanya, apakah datasetnya dikasih, Kak? Oh, datasetnya belum ini ya tadi. Sebentar ya. Bentar ya. Saya balik dulu ke linknya tadi. Oh, udah, Kak, ini dibantu sama teman-teman untuk datasetnya. Oke. Koneksi tabel ya. Oke, bentar ya. Saya balik dulu berarti dari koneksi Hmm. tabelnya. Oke, saya balik dulu ya. Kalau gitu ini saya buang dulu. Nah, tadi kita masukin yang pertama order dulu. Order masuk nih. Setelah itu kita mau masukin tabel yang lain. Kita masukin return. Nah, di return itu cuma ada dua kolom. Kolom return sama kolom order ID. Jadi kolom order ID ini menjadi kolom konektor dengan order ID yang ada di tabel order. Jadi tabel order itu kalau teman-teman klik dia juga punya order ID. Terus return itu juga punya order ID. Jadi sama-sama punya order ID, maka keduanya konektornya itu pakai order ID gitu. Jadi kita harus tentukan dulu teman-teman mau pakai konektornya yang kolom mana dengan mana. Sekarang kita koneksikan dengan yang people. Di drag drop aja ke sini. Terus dilepas. Setelah itu kita bisa lihat di people itu ada region. Di order, order juga punya region. Nah, ini ada kolom region. Sama-sama punya region, berarti koneksinya bisa pakai kolom region gitu. Itu buat koneksi lebih dari satu tabel. Terus saya pindah dulu ke sheet 1. Jadi tableau ini emang dia drag drop base ya UI-nya. Sekarang kita lihat di sini ada dua tab nih, ada tab data sama tab analitik. Yang tab data itu muncul semua tabelnya. Di sini ada tabel order, tabel people, tabel return gitu kan. Kita bakal buka satu-satu. Jadi di semua tabel itu teman-teman bakalan lihat ada kolom-kolom yang warnanya itu biru di sampingnya ini. Ada yang warnanya hijau. Yang biru tadi itu discrete, yang hijau itu continuous. Nah, kalau ada kolom yang nyasar, kita bisa drag, drop, pindahin. Jadi misal nih, in case quantity ternyata kok discrete harusnya, kita bisa drop ke sini. Nanti dia bakal jadi biru. Tandanya dia udah menjadi data discrete. Kalau kita mau balikin, tinggal di drag drop lagi. Nah, dia udah balik ke hijau. Oke, gitu. Terus kalau kita misalkan mau mencoba buat bikin visualisasi, teman-teman bisa coba buat masukin kolom-kolom ini ke bagian di sini. Ada kotakan gitu ya, kayak kotakan box buat kolom sama box buat row. Jadi sebelum bikin itu dibayangin dulu kolom mana yang bakal menjadi X axis, mana yang bakal menjadi Y axis. Itu harus dibayangin dulu. Jadi misalkan nih kayak kita bikin line chart. Line chart kan biasanya X axisnya itu adalah tanggal atau tahun gitu kan. Nah, Y axisnya itu baru angka-angkanya atau ukuran-ukurannya. Maka si yang menjadi Y axis itu masuk ke row, yang menjadi X axis itu masuk ke kolom gitu. Terus kita akan bikin apa aja sih Kak gitu kan. Kita akan bikin kayak gini teman-teman. Nanti hmm, bentar ya.
macam-macam visualisasi yang akan kita bikin. Nah, ini nantinya akan ada line chart, kemudian ada multiple line chart, ada horizontal bar, kemudian ada horizontal bar dengan filter. Jadi kita bisa milih pengen top keberapa tanpa harus gonta-ganti satu persatu gitu ya. Nah, terus kita juga bikin horizontal bar, tapi sekarang filternya itu bisa loncat-loncat gitu. Jadi nggak urut 1, 2, 3, tapi bisa langsung 1, 3, 5, 10, 20 gitu. Tergantung pengennya top berapa. Nah, terus kita akan bikin juga filternya itu tidak, kalau yang ini tadi kan dia hanya menampilkan sesuai sama yang di filter, yang kita pengen top berapanya gitu ya. Nah, kalau yang sebelah sini itu semuanya tetap ditampilin, tapi yang menjadi hasil dari filternya itu ditandain sama warna yang berbeda. Kemudian ini kalau semisalkan kita posisinya, kalau ini kan cuma satu satu Y label, satu Y aksis lah ibaratnya. Nah, kalau yang ini kan ada double tuh, ada kategori, masih ada di breakdown lagi jadi subkategori. Nah, kalau kita filter top 5 gitu misalkan, maka dia akan nge-highlight mana aja yang menjadi top 5-nya. Terus kalau di Tableau itu tidak ada donut chart. Ini kan namanya donut chart ya teman-teman. Hanya adanya itu pie chart. Jadi yang tengahnya nggak bolong. Nanti kita akan belajar gimana caranya bikin biar si pie chart itu bisa jadi donat. Nah, terus yang tidak kalah penting biasanya yang ada di dashboard itu adalah map gitu ya. Nah, kita akan bikin map juga. Jadi ada profit. Nah, nanti profitnya itu eh, di plotting atau dibikin suatu visualisasi berdasarkan dari state-nya. Nah, untuk base dari dataset ini tadi, itu location-nya ada di US. Kemudian kita akan bikin, ini namanya adalah scorecard. Nah, di Tableau itu base-nya satu sheet untuk satu visualisasi. Jadi, kalau kita mau bikin 3 kayak gini, berarti kita butuh 3 sheet. Next, Something kalau like kita mau bikin bubble chart, kalau kita mau bikin bubble chart, berarti nanti juga bisa di filter kayak tadi. Nah, bubble chart itu punya semacam batasan gitu. Bubble chart itu boleh, tapi kalau semisalkan bubble-nya terlalu banyak, maka insight yang didapat itu juga lebih sulit gitu. Jadi, usahakan kalau semisalkan bubble chart, bubble-nya itu jangan sampai yang terlalu over banyaknya. Nah, kita sekarang ke tableau lagi. Oke, kita mulai dengan bikin line chart dulu. Jadi di line chart tadi ada yang namanya sales by year. Nah, kita bisa drag sales, kita dragnya ke rows, kemudian kita pakai di sini ada 2 date ya, ada order date, ada ship date. Jadi ada tanggal pemesanan sama tanggal pengiriman. Nah, saya ambilnya yang tanggal pengiriman aja. Kita taruh di kolom. Nah, ini udah jadi line chart. Tapi posisinya year-nya itu discrete. Kalau kita klik kanan di sini, nanti akan ada 2 year. Jadi yang atas ini sebelumnya garis tipis itu adalah untuk tanggal-tanggal yang discrete. Nah, yang di bawahnya garis tipis itu untuk tanggal-tanggal continue. Kalau kita mau bikin year-nya itu menjadi continue, kita tinggal pilih year yang di bawahnya garis tipis. Kita klik. Nah, sekarang year-nya udah jadi hijau. Kita udah jadiin dia continue.
Ini udah jadi untuk line chartnya. Nah, sekarang kita tinggal custom aja. Kalau mau ngubah warna, teman-teman bisa ke color, colornya diklik, kemudian bisa ganti warna lain. Jadi misalkan warnanya mau diganti hijau gitu. Terus ada marker. Nah, di marker ini bisa dipilih mau yang garis polosan atau mau yang garis ada titiknya. Itu bisa. Nah, di sini saya pasang yang ada titiknya ya. Terus size-nya juga bisa diubah-ubah. Ini makin tebal, kalau mau dibalikin lagi segini tadi. Nah, itu adalah untuk ukuran atau size dari garisnya. Sekarang kita klik label. Label itu buat apa sih, Kak? Buat munculin eh, yang menjadi value di setiap titiknya. Nah, cara untuk melihat label gitu ya, itu ada dua. Teman-teman bisa klik di sini. Di sini ada eh, icon kayak T, huruf T, itu bisa diklik, nanti akan muncul value-value-nya. Kalau semisalkan di unklik berarti hilang lagi. Nah, cara yang kedua adalah kita kan tadi pakai cells ya. Cells ini itu di drop ke label. Gini. Nah, ini udah keluar. Jadi sama aja. Nah, tapi kalau kita pakai yang cara kedua ini, kita bisa nge-custom besaran dari size font dan juga berbagai currency-nya. Nah, karena ini di US ya, berarti kan pakainya dolar. Nah, kita bisa pasang dolar juga di depannya setiap value. Caranya gimana? Di bagian sum cells itu bisa diklik kanan, kemudian pilih yang format. Nah, di sini ada pen, tap pen ya, kemudian default, pilih yang number. Number diklik, setelah itu pilih yang currency. Jadi ada currency custom, itu bisa diklik aja. Decimal place-nya terserah, mau 2 atau 1. Nah, kemudian untuk display unitnya, teman-teman bisa milih dalam satuan K, M, B, atau G. Kalau ribuan berarti kita pilih yang K aja. Nah, prefix itu adalah mata si mata uang atau currency-nya gitu ya. Kalau semisal datanya itu rupiah, berarti di sini dolarnya bisa kita hapus, kita ganti dengan rupiah. Nah, gitu caranya. Terus kalau kita mau balikin ke dolar, ya udah tinggal dihapus, diganti dolar. Oke? Untuk cara ngatur currency-nya kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita melihatnya si value-nya ini terlalu gede gitu kan, kita pengen kecilin. Bisa diklik yang label tadi, diklik, kemudian di sini ada titik 3, diklik sini. Nah, ini teman-teman blok dulu. Setelah itu fontnya mau diganti boleh, ukurannya mau diganti boleh. Misalkan nih ukurannya saya ganti dengan 7. Di sini kan kalau dipilih 7 itu nggak ada ya, mentok di 8. Tapi kita bisa typing 7 aja. Kemudian bisa di bold. Kemudian di apply. Nah, ini udah kelihatan. Jadinya kayak gini nantinya. Terus di oke. Nah, itu cara buat nge-customnya. Terus kalau kita mau ngedit X label sama Y label sekarang. Untuk ngedit X label itu caranya ini kan ada year of ship date ya. Kita bisa klik kanan di sini, kemudian edit axis. Nah, nanti akan muncul yang namanya axis title. Itu kita ganti. Misalkan saya namain dengan ship year. Terus kalau udah di sini teman-teman bisa lihat udah keganti X labelnya jadi ship year. Kalau udah kita langsung close. Terus sekarang kita pengen ganti judulnya biar nggak sheet satu namanya. Nah, kalau di Tableau, kalau teman-teman mengganti nama sheet itu title-nya juga akan tergenerate, terganti.
Jadi di sheet satu yang di bawah bisa kita klik kanan, kemudian rename. Nah, kita namain sales by year gitu. Kemudian di enter, title-nya juga bakal ngeganti. Kalau pengen diedit, misalkan nih kayak Kak, title-nya saya pengennya center, bukan di left gitu ya. Terus bisa diklik 2 kali, kemudian di blok dulu, taruh di tengah, terus misalkan font mau diganti deh, jadi tableau bold, boleh. Nah, kita apply, sekarang title-nya udah ganti jadi di tengah. Kemudian di OK. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kalau kita arahin kursor kita nih ke salah satu titik gitu ya. Di sini kan ada year of ship date, sales gitu kan. Nah, nggak konsisten. Padahal yang di bawah X labelnya tadi udah kita ubah jadi ship year. Di sini masih year of ship date gitu. Kita pengen ubah biar mereka sama, biar konsisten. Maka cara ngubahnya ini sebutannya adalah tooltip. Nah, teman-teman bisa ke arah marks yang bagian tooltip. Tooltipnya diklik. Setelah itu di sini bisa diganti. Jadi ship year gini. Terus di Tableau itu ada semacam kayak life hack gitu ya. Di sini kan saya oke dulu. Kalau teman-teman lihat titik duanya itu nggak sejajar antara CPR sama sales. Nah, ada user yang mereka itu sangat concern dengan kerapian. Jadi kayak semuanya tuh harus rapi, harus sebisa mungkin mendekati perfect lah gitu. Maka kalau yang nggak rapi kayak gini pasti bakal dibalikin, bakal disuruh ngerevisi. Nah, kita bisa rapihin caranya adalah klik tooltip yang ini tadi. Terus teman-teman perhatiin caranya sebelumnya titik dua itu tap sekali, setelah titik dua itu spasi 1 kali. Jadi sebelum titik dua tap, setelah titik dua satu spasi gitu. Kalau di sini kelihatannya memang nggak sejajar, tapi kalau kita oke, nah di tooltip yang di chartnya atau di plotnya gitu, itu sudah sejajar gitu caranya teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak Kak tooltipnya terlalu besar deh, kayak kita bisa kecilin kayak tadi caranya. Klik tooltip, kemudian di blok semua aja, terus kita kecilin nih biar ukurannya nggak terlalu besar gitu ya. Kita pilih 7 aja yang kecil. Kemudian biar tetap kelihatan kita bold. Nah, sekarang bisa kita oke. Jadi ukurannya menjadi lebih kecil, lebih rapi. Gitu caranya teman-teman untuk yang eh, line chart yang ini. Terus kalau udah, kita bisa bikin multi line chart. Nah, caranya gimana? Biar gampang, kita bikin duplikat dari sheet yang sekarang. Kemudian di sini cuma ada sales. Saya pengen masukin profit juga. Jadi profit di drop ke rows juga. Nanti bakal ada 2 line. Nah, biar menjadi satu line yang sama gitu ya. Sorry, biar bisa menjadi gabungan menjadi 2 line tapi dalam satu koordinat, satu x-axis sama satu y-axis gitu ya. Kita bisa klik kanan di bagian profit, kemudian nanti akan diklik yang dual axis. Teman-teman harus mention yang ini ya. Kalau kita klik yang di sales, kalau kita klik kanan di sales itu nggak ada pilihan dual axis. Dual axis hanya muncul di yang kedua. Kita klik, nah sekarang mereka udah jadi satu nih, jadi multi. Terus antara y-axis-nya sales dengan y-axis-nya profit itu nggak sama, nggak satu, ibaratnya kayak satu range gitu lah. Nah, kita bisa sama into range-nya dengan cara di sini klik kanan, kemudian synchronize axis. Nah, sekarang udah sama antara yang sales dengan yang profit gitu. Terus jangan lupa diganti.
judulnya. Sekarang udah bukan cuma sales doang, ada profit juga. Berarti di sini kita ganti sales and profit buyer. Nah, ini kayak ini. Terus kita lihat dulu. Oh, cara sinkronisnya diulang. Boleh, bentar ya. Saya undo dulu. Nah, gini cara sinkronisnya. Di sini tadi sampai dual axis kan. Kemudian yang ini, yang mau disinkronkan, bisa diklik kanan. Kemudian pilih yang synchronize axis. Nah, ini. Jadi sekarang udah sama range-nya 0 sampai sekitar 700K, yang profit juga segitu. Kalau udah jadi line chart, apakah bisa langsung diubah jadi bar chart atau harus diulang dari awal? Sebenarnya bisa langsung. Kalau ini ya, tadi misalkan yang line yang ini, cuma teman-teman harus perhatiin sifat dari setiap chart. Kalau line chart itu untuk data continuous. Kalau bar chart itu untuk data discrete. Jadi nggak bisa kayak kita mikirin bahwa semua chart itu bisa langsung diubah. Tapi lihat dulu karakter dari masing-masing chart. Sebenarnya bisa-bisa aja. Di sini kan ada show me, itu bisa diklik. Kemudian ada pilihan untuk bar chartnya. Misalkan nih ini saya pilih gitu ya. Nah nanti jadinya kayak gini. Tapi atas dilihat dulu. Year-nya kan jadi biru ya sekarang. Itu artinya dia menjadi data discrete. Karena emang karakter dari bar chart itu adalah discrete. Untuk data-data discrete, bukan data continue. Sedangkan karakter line chart itu untuk data continue. Gitu. Jadi ini saya back dulu ya. Caranya kayak tadi. Bisa di show me, klik, kemudian pilih yang bar chart. Oke, sekarang, oke sama-sama. Sekarang kita move dulu ke sini tadi. Kita udah coba synchronize, terus ini diganti dulu namanya. Sales and profit. Nah, teman-teman perhatiin sekarang ada 3 tab. Ada tab all, ada tab sales, ada tab profit gitu ya. Nah, kalau kita mau mengubah warna, kita bisa pilih sekarang. Di sini ada tab all, kemudian color, pilih yang edit color. Nah, kalau mau mengubah warna harus diklik dulu. Yang mana yang mau diubah? Misalkan profit. Kita klik, kemudian pilih yang hijau. Atau kalau warnanya nggak ada yang serak, kita bisa pilih palet dulu. Klik yang automatic, nah nanti banyak banget nih palet-palet yang lain. Terus kita klik, misalkan nih yang kira-kira paling banyak warnanya yang tablu 20 gitu ya. Oke, kita klik profit lagi, kemudian misalkan nih pakai yang hijau. Kemudian yang sales kita pengennya ungu gitu. Atau misalkan yang sales itu kita ganti dengan coklat. Yang profit biar nggak strong banget warnanya lebih soft lah. Nah, oke. Kalau udah kita apply, kemudian di oke. Nanti akan berubah warnanya. Terus sekarang perhatikan di sini itu masih beda-beda ya. Di sini dia kan memang line dari si sales. Yang bawah ini harusnya tooltipnya itu bukan sales tapi profit. Nah, makanya kita ke bagian yang profit dulu. Tooltipnya harus di-adjust. Di sini bukan pakai sales tapi pakai profit. Jadi kita edit. Di sini edit yang profit. Terus sum sales-nya dihapus. Cara untuk menginsert yang sum profit itu ada ini, klik insert, kemudian pilih yang sum profit. Kalau udah di oke. Nah, sekarang baru sesuai. Atasnya sales, bawahnya profit gitu. Oke, ini untuk yang line chart-nya. Sekarang kita akan coba bikin bar chart. Nah, kita akan bikin bar chart-nya pakai profit sama state. Jadi kita akan ngambil top 10 dari profit tersebut gitu ya. Kita new sheet dulu. Sekarang sheet 3. Nah, ambil profit bakalan ditaruh kalau bar itu berarti
profitnya sebagai kolom. Kemudian state-nya itu sebagai row. Nah, gini. Terus sekarang teman-teman perhatiin, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kenapa? Karena profit itu ada yang minus. Biar kelihatan yang minus, kita bisa highlight dengan warna. Jadi ini ada color, diklik. Kemudian pilih yang more color. Sebentar, biar bisa warnanya itu gradiasi gitu ya. Saya masukin dulu profit ke sini, color. Jadi kita drag drop dari profit sini ke color gitu. Nah, sekarang baru dia gradiasi. Nah, colornya bisa diklik, kemudian edit color. Sekarang baru muncul nih paletnya. Paletnya bisa kita ganti dengan misalkan red sama green ya. Jadi kalau negatif dia bakal cenderung merah, kalau positif dia bakal cenderung hijau. Kemudian di apply. Nah, ini udah kelihatan ya. Nanti kira-kira hasilnya bakal kayak gini. Kalau masih kurang seret bisa dipilih palet yang lain. Kalau udah di oke. Nah, sekarang ini kan lihat state-nya banyak banget. User nggak bakal ngeliatin kayak harus ngeliatin satu persatu gitu ya. Nah, kalau misalkan mau diurutin, kalau mau diurutin bisa di sini. Jadi ada icon kecil banget di atas ini bisa diklik. Nanti dia bakal ngurutin dari yang terbesar sampai yang eh, terkecil. Terkecilnya yang minus ya kalau profit. Nah, terus kalau kita pengen tahu top berapanya gitu ya, kita bisa narok si ini kan berdasarkan state. Jadi kayak eh, 10 state yang punya profit tertinggi, misalkan gitu. Nah, jadi kita taruh si state ini, klik, kemudian drop ke filter. Sekarang pilih yang, ini kan sekarang kita di general ya. Kita pilih yang top, klik, kemudian fill, pilih yang top 10. Top 10-nya sudah berdasarkan profit, penjumlahan dari profit gitu. Terus di-apply. Nah, ini udah kelihatan kira-kira yang paling besar itu di step mana. Kemudian ini berarti 10 step lah, 10 step terbesar gitu. Kita bisa oke. In- ini caranya buat ngefilter. Jadi judulnya berubah. Jadi top 10 profit by top 10 state by profit gitu. Atau top 10 profit by state. Nah, ini sudah kalau udah kita bisa atur judulnya kayak tadi. Jadi diklik dua kali, blok dulu, center, kemudian diubah-ubah yang lainnya di custom. Setelah itu di apply, oke. Nah, ini udah jadi. Terus kalau kita mau bikin filter, kalau ini kan berarti kalau kita pengen top 5 kita harus ganti. Pengen top 3 harus ganti lagi di bagian filter. Di bagian yang sini tadi. Kalau mau ganti gini, yang filter, state itu diklik kanan, kemudian edit filter. Ini tinggal diganti, mau top berapa? Bisa top 3, bisa top 5, atau top 10 gitu ya. Bisa diganti-ganti kalau kita itu ngegantinya tidak seribet itu sebenarnya ada cara lain gitu. Nah, cara lainnya gimana? Gini, misalkan kita bikinnya sekarang sales by city lah, biar kelihatan banyak. Ini sales ditaruh di, bentar, sales itu berarti x-axis kita taruh di kolom, terus city itu ditaruh di rows. Nah, ini udah jadi, sekarang tinggal diurutin. Ini udah kelihatan. Terus kalau mau bikin filter yang custom, tinggal ditaruh city ke filter. Jadi kita bisa ngefilter top berapa terbesar gitu ya. Di sini pilih yang top, kemudian klik yang by field. Setelah itu di bagian yang 10, ini tadi kan kita cuma ganti angka aja.
Sekarang teman-teman klik yang panah ke bawahnya. Setelah itu create new parameter. Nah, di parameter ini bisa diganti nih. Misalkan kita mau namain top N. Terus nanti ada pilihan banyak banget. Ada yang all, list, range gitu. Sementara sekarang kita pakai yang range dulu. Range-nya adalah 1 sampai 10 gitu aja. Nah, current value ini adalah default-nya. Jadi, kalau misalkan user buka dashboard, default-nya itu top berapa gitu ya. Di sini current value-nya saya pasangnya top 5. Jadi, default-nya bakalan di 5, top 5. Setelah itu di oke. Nah, sekarang udah berubah jadi top-nya berdasarkan dari ini, top N. Kita apply, kemudian oke. Nah, biar bisa ngeganti-ganti gitu ya. Top N-nya yang di parameter ini di bawah, kiri bawah, sekarang muncul ada parameter top N. Ini diklik kanan, kemudian show parameter. Nah, muncul nih top N di sini. Jadi kalau teman-teman geser, itu dia otomatis ngeganti. Ini. Oke? Nah, itu caranya. Jadi ini saya namain dulu jadi sales by city. Kita konsistenkan dulu judulnya. Nah, ini udah jadi nih Sales by City. Terus sekarang gimana Kak kalau pengennya itu topnya nggak urut? Ini kan harus urut ya, 1 sampai 10. Dia langkahnya urut gitu kan. Kalau pengennya loncat-loncat itu gimana? Kita bisa ke city ini tadi, filter city, klik kanan, kemudian edit filter. Di bagian yang top N itu diganti. Klik lagi, kemudian create new parameter lagi. Tadi kan top N ya, sekarang karena dia loncat, saya pakai top X deh. Terus kalau udah, pilih yang list, jangan yang range. Tadi kan kita nyoba yang range, sekarang kita pilih yang list. Nah, didaftarin, pengennya top berapa aja. Misalkan habis top 1, top 3, setelah itu top 5, setelah itu top 10, setelah itu top 20 gitu ya. Nah, kalau udah didaftarin, default-nya jangan lupa dipasang. Saya pengen default-nya di top 10. Terus di oke. Sekarang udah ganti jadi top X. Terus kalau udah top X, kita apply, kemudian kita oke. Nah, ini udah nggak kepake. Kita hide dulu. Cara hide-nya adalah klik yang di sini, panah ke bawah, kemudian hide card. Kita udah nggak pakai top N, kita pakainya top X. Yang X silahkan di show. Klik kanan, kemudian show parameter. Nah, ini bisa diganti-ganti teman-teman pilihannya. Kalau ini kan dia drop down ya opsinya. Jadi kalau kita ganti ke 1, 3, 5 gitu ya, terus 20 gitu. Itu bisa ngeganti. Nah, tapi kalau teman-teman nggak pengen drop down itu ada cara kita klik kanan, klik di sini boleh, klik kanan boleh, klik ke sini. Kemudian kita pilih mau yang single value list, jadi nggak drop down, atau mau yang slider gini, atau mau yang ditulis saja, di type gitu ya. Terserah mau yang mana. Nah, ini saya balikin ke drop down gitu. Itu caranya. Terus kalau udah selesai ngefilter, sekarang kita akan coba buat bikin yang di highlight. Caranya yang pertama adalah ini, kita akan bikin baru aja deh, sales by state gitu. Jadi ada sales masuk ke rows, kemudian ada state masuk ke kolom. Oke, kalau nggak sesuai kita balik. Nah, untuk nge-switch antara rows dan kolom kita bisa pakai ini, teman-teman. Di sini kan ada untuk ngurutin, sebelahnya ada untuk nge-switch.
namanya swipe column and rows gitu kan. Di swipe row and column atau control W. Kita klik, nah nanti dia bakal jadinya mirip kayak yang sebelum-sebelumnya. Terus diurutin dulu biar kelihatan. Oke, kalau udah diurutin, nah di sini kan pakainya state ya. Kita masukin state ke filter atau kita ini dulu, klik kanan di sini. Saya ulang ya. Di kolom state klik kanan, kemudian create set. Jadi klik kanan create set, diklik. Kalau udah pilih yang top, kemudian by field gitu kan. Itu kita bisa berdasarkan dari masukan angka atau berdasarkan dari parameter yang tadi. Terus saya coba pakai yang top N. Kalau udah di oke, atau mau pakai top X juga boleh. Kalau udah di oke. Nanti akan ada yang namanya state set. Nah, si state set ini teman-teman masukin ke color. Nah, kalau udah masuk ke color, tadi kan berdasarkan dari top X ya. Sedangkan top X-nya belum muncul parameternya. Kita bisa show dulu, klik kanan, kemudian show. Nah, ini bisa diganti-ganti sekarang. Bisa 3, 10, gitu ya. Bisa 20. Jadi, si set ini, dia bisa nge-highlight berdasarkan warna tanpa menghilangkan yang lain. Jadi kalau kita masih pengen ngelihat keutuhan data, cuma pengen nge-highlight doang, kita bisa pakai cara ini. Kali sore ini ada yang tanya, Kak, katanya boleh Ah, ulangi ah, nggak yang bagian create sheet? Create set, boleh. San. Bentar ya. Oke, saya ulang dulu. Berarti yang create set ini saya hapus dulu. Oh, yes. Oke, bagian ini tadi, yang setnya, kita kan di sini pakai cells berdasarkan state. Jadi state diklik kanan, kemudian create, setelah itu set. Nah, pilih kayak tadi, di top by field. Setelah itu, ini diklik, pilih yang top X. Atau top N juga boleh, bebas teman-teman. Tergantung dari developernya aja kalau ini. Kalau udah di, oke. Nah, sekarang udah jadi state set, kita drag drop ke color. Gini. Jadi yang termasuk ke highlight itu bakal dinamain eh, in gitu ya. Selain itu out. Ini kalau nggak kepake, teman-teman hide aja. Klik di sini, kemudian hide card. Oke, gitu caranya. Terus penamaannya jangan lupa, sekarang kita namain dengan sales by state. Ini diblok dulu, kemudian ditengahin, ini deh, apply, oke. Nah, ini udah jadi. Kolom top X-nya. Eh, maksudnya nggak muncul kotakan, udah ini belum masukin set set stat setnya ke color. Kalau udah biasanya dia otomatis keluar. Tapi kalau nggak keluar pun sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting warnanya udah masuk ke chart. Oke, kalau gitu gimana? Apakah udah solve? Iya, bagaimana Vivi? Udah soft belum? Atau kalau mau share screen juga mungkin bisa ya, Kak ya? Sambil dibantu. Boleh. Mhm. Oke. Oke, mungkin Vivi masih nyoba Iya, ya, Kak ya. kayaknya boleh Saya nih. Oh, belum Kak katanya. belum Bisa nggak bikin ulang cara cara set set color. colornya. Oh, set colornya tinggal ini doang. Kalau udah bikin stat set, ini saya off dulu. Nah, kalau udah bikin stat set, tinggal di drop ke color gitu doang. Jadi ada dua warna, ada yang warnanya biru sama ada yang warnanya abu-abu. Kalau pengen diganti biar nggak biar lebih kelihatan gitu ya, innya bisa diganti.
diklik, kemudian pilih yang warna hijau gitu. Oke, di apply, di oke. Nah, ini mungkin lebih kelihatan bedanya. Oke, udah soft ya. Oke, kita next dulu kalau gitu. Kak, kalau yang di hide tadi apa ya? Oh, kalau yang di hide ini. Misalkan nih tadi ada, hmm, bentar ya. Bukan ini. Bentar. Tadi itu ada label buat warna. Jadi warna yang hijau itu menandakan apa, warna yang abu-abu menandakan apa gitu. Show in insert to member. Oh, oke, jangan yang ini. Yang ini aja deh. Jadi teman-teman kalau misalkan ada label gitu kan muncul label in sama out itu bisa di hide. Jadi tinggal diklik sini kemudian hide card. Itu aja. Sebenarnya itu nggak ngefek kok, aman. Terus kita next dulu. Sekarang kita mau bikin yang double gitu kan. Y-nya ada dua kolom. Kolom kategori sama subkategori. Terus kita pakai yang continuous-nya pakai cells. Jadi cells by kategori and subkategori. Ini kita create new. Kemudian di sini kita ambil cells, terus ambil kategori, kita ambil subkategori. Nah, ini udah jadi, jangan lupa diorderkan. Oke, kalau udah diurutkan, sekarang kita bisa coba cara yang tadi, si set tadi. Tapi kan sekarang kita nggak berdasarkan dari state lagi ya, kita berdasarkan dari kategori dan subkategori. Jadi kita bisa bikin setnya set dari subkategori. Caranya sama persis. Subkategori klik kanan, create, kemudian set. Kalau udah pilih yang top by field, di sini pilih yang top X atau top N aja. Karena subkategori nggak terlalu banyak ya, dia nggak sebanyak yang tadi state. Kita pakai yang top N aja. Jadi nggak sampai top 20. Kita oke. Kalau udah, sekarang subkategori set dimasukkan ke color kayak tadi. Nah, ini tadi yang saya maksudin. Jadi ada label warna, penjelasan warna. Jadi yang termasuk ke highlight untuk top berapa itu akan masuk ke in, selain itu ke out. Terus kita pakai top N, show parameter top N-nya. Sekarang dicoba. Oke, sekarang udah kelihatan ya. Highlight top 3, top 4, top 6, top 7, top 9 itu udah kelihatan. Di sini pakainya tadi, oh sorry, di rename. Pakainya sales by kategori and sub kategori. Nah, kita udah bikin sejauh ini, teman-teman. Nggak lucu kalau semisalkan nanti ada mati lampu dan sebagainya, terus kerjaan kita hilang semua. Nah, makanya kita akan save dulu. Kelemahan dari Tableau Public itu nggak bisa save lokal. Yang bisa save ke lokal PC itu hanya Tableau desktop dan itu berbayar. Karena kita pakainya yang free version gitu ya. Kita akan upload ini ke cloud-nya mereka, ke servernya mereka gitu ya. Kita bisa dengan cara di sini klik file, kemudian save to public as. Kalau udah diklik, nah nanti akan muncul Tableau Public sign in. Karena saya sudah sign in, maka akan langsung ke bagian penamaan dari filenya. Kalau teman-teman belum sign in, berarti biasanya harus sign in dulu. Jadi di sini saya namain dengan Superstore GDSC gitu. GDSC Beyond.
Kalau sudah, kita bisa save. Tunggu dulu sampai selesai semuanya. Oke, nanti kalau udah, teman-teman mungkin bakal kebuka new tab baru. Saya akan coba share entire aja. Bentar ya. Hmm. Nah, kalau sudah berhasil nge-save gitu tadi, nanti akan keluar kayak gini. Kita namain GDS, tadi kan seperti GDC Beyond ya. Kemudian di sini kalau misalkan teman-teman perhatikan ada yang buat nyeting. Jadi defaultnya itu postingan kita akan langsung public. Jadi semua orang bisa lihat di akun kita. Kalau mau di-hide bisa dimatiin, show-nya dimatiin. Terus kalau kita nggak pengen ada orang yang ngedownload, jadi orang itu aksesnya hanya bisa view. Dia nggak bisa download, nggak bisa create copy. Kita matiin juga. Caranya kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih trouble, laptop kita trouble, tapi kita butuh ngedit dashboardnya, gimana Kak? Kita bisa edit dari sini. Di sini ada tab, ada icon edit. Kalau diklik, nah ini UI-nya sama persis kayak yang di laptop kita. Jadi kita bisa ngedit langsung dari sini, gitu. Kalau udah, nanti jangan lupa di-publish. Jadi setiap ada perubahan, publish. Ada perubahan, publish, gitu. Itu caranya. Oke, kita kembali ke Tableau. Sekarang kalau udah, kita coba lihat lagi tadi yang belum. Nah, sekarang kita coba donat ada return by segment. Jadi di chart ini kita akan melihat dari segmen mana aja yang barangnya itu ada return atau dikembaliin gitu. Dari segmen mana aja dan berapa persen pembaliannya. Jadi kita ke Tableau dulu, kemudian oke, kemudian kita create sheet. Setelah itu tadi adalah return by segment. Jadi kita ke tabel return sekarang. Nah, di tabel return itu ada kolom returns count. Ini adalah generate dari tabelnya. Nah, kalau kita mau menghitung, kita pakainya yang returns count aja. Kenapa? Karena kalau kolom yang return ini isinya tuh cuma yes doang. Dia nggak ada kalkulasi kayak setiap segmennya itu berapa gitu ya nantinya. Dia cuma yes doang. Jadi kita pakainya jangan yang return, tapi yang return count. Ini kita taruh dulu aja deh di rows gitu. Kemudian ada segmen, mana tadi? Ini. Nah, misalkan ini. Kemudian kalau kita pengen ubah jadi donut chart, kita ubah ke pie chart dulu. Show me, kemudian pilih yang pie chart. Nah, ini sudah jadi kayak gini. Kemudian, kalau udah, teman-teman perhatiin di atas ini ada pilihan standar. Kalau kita klik, ada fit width, fit height, entire view. Nah, kita pilih yang besar gitu ya. Kita bisa antara ini, kita ngubah size-nya. Tapi kalau digedein doang, dia kan kepotong ya. Karena ibaratnya tuh frame-nya kecil sebenarnya. Frame standar itu kecil. Nah, jadi kita balikin dulu. Frame standar ini kita ubah jadi entire view aja. Nah, sekarang dia udah besar. Baru deh kita lakuin cara step untuk bikin donat chartnya. Ini kan baru pie doang ya, tengahnya belum bolong. Kita akan bikin tengahnya gitu. Cara untuk life hacknya itu ada cara ini. Teman-teman klik 2 kali di row. Setelah itu ketik AVG gitu ya, average, di enter, masukin angka 0, enter.
Nah, cara ini diulangin lagi di sebelahnya. Klik 2 kali, average, 0, kemudian enter. Nah, sekarang ada 2 pie chart. Nah, kalau udah ada 2, kita akan jadikan salah satunya itu sebagai bolong tengahnya. Jadi yang tidak bolong itu harusnya ukurannya lebih besar. Sekarang teman-teman perhatiin di sini muncul 2 tab baru. Kita pilih yang tab kedua itu sebagai pinggirannya. Jadi size-nya akan kita besarkan. Terus yang tengah ini kenapa dua-duanya ikut besar? Karena namanya masih sama. Jadi yang tengah ini kita perlu atur dulu. Nah, caranya gimana? Ini bisa diklik kanan. Yang kedua ya. Jadi average yang kedua diklik kanan. Kemudian dual axis. Kalau sudah dual axis, sekarang yang eh, atas itu ya, itu tuh yang paling bawah. Jadi kalau misalkan ada 2 pie yang numpuk, nah yang tumpukan atas itu yang tab paling bawah. Jadi ini yang paling bawah akan kita gunakan sebagai bolong putihnya. Semuanya dibuangin dulu isi-isinya. Jadi tinggal di drag drop aja ke tempat kosong. Nah, dia udah jadi abu-abu, kita pengennya putih tengahnya. Kalau sudah, sekarang size-nya kita kecilin. Nah, gini, jadi pie. Sorry, jadi donat gitu. Terus kalau semisalkan yang ini, ya, jadi kalau yang kiri sama kanan itu pengen nggak ada tulisan average 0, kita bisa klik kanan, kemudian yang bagian show header ini kan kecentang ya, kita matiin, jadi diklik lagi biar uncheck. Yang ini juga gitu, klik kanan, kemudian show headernya diklik biar uncheck. Nah, terus ini kan baru bentukannya doang, Kak, belum ada tulisannya. Nah, buat tulisannya, teman-teman bisa ke bagian tab yang kedua, karena ini kita pengen nampilin segmen, jadi ada segmen yang harus ditaruh. Kita naruhnya di mana, Kak? Di label, di bagian label sini. Nah, ini muncul. Terus, kalau udah, kita juga pengen nampilin persentasenya. Nah, persentasenya itu kan dari kalkulasi eh, return count ya. Jadi, return count tadi, ini juga masuk ke label, biar muncul. Nah, sekarang dia udah muncul, tapi belum persen. Biar persen gimana? Ini ada tulisan count return, klik kanan, kemudian ada quick table calculation, itu pilih yang percent of total. Nah, gini, nanti dia akan ngekalkulasi persentase dari keseluruhan. Kalau sudah, teman-teman merasa bahwa Kak, ini labelnya kayak kurang tebal atau kebesaran gitu ya, kita bisa atur. Kayak tadi, ngaturnya di label. Label diklik, kemudian klik yang titik 3, jangan lupa di blok dulu, di bold gitu ya, atau pilih yang tableau bold, kemudian ukurannya jadi 8. Kita coba apply. Nah, nanti kira-kira bakalan kayak gini. Ini belum di oke ya, baru di apply doang. Terus kita oke kalau udah merasa udah ya, kayak udah sip lah gitu. Terus colornya, saya pengen ganti color Kak gitu. Ya udah tinggal diganti aja. Di color, edit color, kemudian kayak tadi gantinya. Custom, misalkan yang home office, corporate kan biasanya ada blue color ya. Kita pengen yang biru tuh yang corporate. Consumer kita pengennya misalkan ganti palet deh. Kita pengen paletnya itu yang ini aja, krem. Kemudian yang home office itu pakai yang bentar ya, ini aja, biru tapi biru muda gitu. Kita apply. Nah, kira-kira bakalan kayak gini. Kemudian di oke. Terus kan ini ganggu banget ada garis-garisnya gitu, garis-garis kayak garis nolnya ini. Kita bisa ilangin juga. Jadi diklik kanan, kemudian ada format. Terus ini ada yang bagian, kan ini format font ya. Kita pindah ke line, jadi format line. Terus kalau udah, kita harus atur
si ini, nolnya ini. Bentar ya. Kita cari dulu berarti namanya itu zero line. Tanun. Nah, gini. Jadi di bagian format line yang sheet, kemudian lines-nya yang zero line, tadi kan titik-titik diganti ke none, biar dia bersih. Terus sekarang tapi kalau kita arahin eh, kursor ke sini, itu tooltipnya masih berantakan. Kayak ada average nolnya, terus total count-nya juga kepanjangan gitu. Kita bisa atur dulu, ini dihapus, nggak penting ini, nggak usah dimunculin. Kemudian eh, hurufnya kita kecilin aja, jadi 7, kayaknya udah cukup. Kemudian fontnya diganti bold. Setelah itu, ini namanya percent of total ini kita pendekin aja, gini, segini. Nah, kayak tadi kalau mau dilurusin berarti sebelum titik dua di tab dulu, terus setelah titik dua satu spasi, nih di tab satu spasi. Nah, kalau udah di oke. Oke, sekarang sudah rapi, sudah pendek gitu ya, nggak sepanjang tadi. Jangan lupa di rename. Rename-nya kita pakai nama returns by segment. Nah, ini jangan lupa dikonsistenkan judulnya. Oke, sip. Sekarang udah jadi. Ini yang donat chart. Terus next kita mau bikin apa? Kita akan coba bikin yang map. Oke, kalau bikin map, kita harus lihat dulu lokasi dari data kita itu kebacanya di negara mana. Nah, kita bikin sheet baru. Kemudian, kalau teman-teman perhatiin di sini ada country. Kalau kita lihat country, dia kan bakalan kedetek di US ya. Nah, tapi kita lihat di sini dulu, map, klik map, kemudian edit location. Nah, untuk yang ini, kita coba masukin juga state gitu. Kita masukin state ke sini. Terus kita cek dulu di map, edit location. Nah, regionnya ini apakah sudah US atau belum. Jadi, saya ulang ya. Di sini map, kemudian edit location, bagian country, ini apakah dia sudah kebaca atau belum. Jadi kalau udah kebaca, oke, enak. Kalau masih belum, harus ubah dulu. Kalau teman-teman misalkan nih country-nya masih Indonesia, di sini masih Indonesia, maka harus diganti ke US gitu. Saya undo dulu aja. Di sini saya masukin state gitu ya. State sama profit. Nah, misalkan gini, kita coba map, edit location. Nah, ini teman-teman lihat dia unrecognized karena kebacanya di Indonesia. Kita ubah dulu, klik Indonesianya, terus from field-nya diganti sama US. US itu, bentar, ini ada United States. Nah, kalau udah, sekarang udah beres, baru di OK. Oke, kalau sudah, kita bisa show me, kemudian map. Nah, jadi, kita dapat suatu map chart. Terus, ini kan belum ada tulisan apa-apa ya. Kita pengen masukin nama state-nya. Jadi, state-nya ini masukin ke label, kayak tadi. Terus ini kok namanya kebesaran, kita kecilin lah. Bold, kemudian dikasih 6 aja mungkin. Kemudian di apply, saya mau lihat dulu. Oke, udah cukup lah segini. Kita bisa, oke. Nah, terus untuk warnanya, karena profit ya, kita pakainya yang red green aja, biar kelihatan mana yang minus, mana yang plus gitu. Nah, ini kelihatan state mana yang dia profitnya paling minus dan mana yang profitnya paling banyak gitu. Kalau udah kita rename dulu. Tadi rename-nya adalah profit by state.
Profit by state. Gini. Ini diklik 2 kali. Jangan lupa selalu konsisten aja buat judulnya apply. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat ada state, ada profitnya juga gitu. Kita udah clear ini. Terus setelah itu teman-teman bisa save dulu. Jangan lupa selalu di save. Setelah kita ada beberapa update, takutnya laptopnya kenapa-napa atau kita lost connection gitu. Oh iya, Kak. Kita off. Ya, Ini ada yang bilang dari Nabila, boleh pelan-pelan nggak Kak yang dari bagian show me map? boleh. Ntar ya. Hmm. Lagi ini, trending data dulu sebentar. Oke, saya akan ulang dulu ya. Tadi berarti saya bikin baru aja deh, duplikat gitu ya. Jadi ini, tadi kan kita state sama profit. Nah, state-nya masukin aja dulu pokoknya sama profit gitu. Terus kalau udah, kita cek dulu di sini map, kemudian edit location. Kalau udah diedit, ini tadi udah saya ubah ya, udah kebaca sebagai US. Kalau yang masih Indo silahkan diubah dulu, diklik kemudian diganti US. Kalau udah di oke, sekarang tinggal show me, kemudian pilih yang tengah. Mapnya kan ada 2 nih, pilih yang tengah. Nah, ini udah jadi gitu. Yang lain tinggal nge-custom aja, kayak nge-custom tooltip, kemudian ngeluarin ini yang tadi state-nya dimasukin, ntar ya, state-nya ini dimasukin ke label gitu. Nah, gitu. Jadi untuk di Tableau itu ada generate, dibantu lah ibaratnya, dibantu generate longitude sama latitude untuk mapnya. Oke, gitu aja ya. Untuk yang mapnya ini saya hapus dulu karena duplikat. Kalau sudah kita, bentar ya, ini saya close dulu. Kebanyakan buka tab karena kalau setiap kita nge-save itu dia bikin tab baru. Oke. Oke, kita next sekarang bikin scorecard. Ada 3 scorecard, sales, profit, sama order. Kita mau bikin dari sales dulu. Nah, caranya gimana? Jadi sales, masukin aja ke sini teman-teman, di drop aja. Nanti dia akan keluar angkanya. Terus, kalau udah, ini kan masih kecil banget ya, kita atur. Aturnya di mana? Di bagian label. Jadi, atau teman-teman bisa klik kanan, kemudian format. Nah, karena US berarti currency-nya dolar, kita ubah kayak tadi. Number, currency, kemudian prefix-nya dolar, biarin. Terus kita ubah jadi satuannya million aja. Terus decimal place-nya 2, oke, boleh 1 juga, terserah. Saya ambil 2 aja. Kalau sudah di oke, kemudian untuk font-nya di sini bisa pakai, kita coba 20. Tableau medium, bentar ya. Climate, oke, kita gantinya dari sini aja. 20. Nah, sip. Jadi, setelah mengganti bagian number, teman-teman ganti bagian yang font-nya. Di sini diklik, kemudian tablunya, font-nya diganti, ukurannya juga. Setelah itu bisa ganti ininya juga alignment. Apakah dia mau rata kanan, rata kiri gitu ya. Saya pilih center, center. Ini pokoknya diganti-ganti bebas ya, terserah developer aja. Kalau udah, sekarang namanya diganti dengan total sales.
total sales gini. Oke, ditengahin ini tadi bold, apply, oke. Terus kita bikin lagi sheet baru untuk profit, profit taruh. Setelah itu di sini klik kanan, kemudian format, terus number, kemudian currency. Setelah itu desimalnya biarin 2, display unitnya kita coba M. M kayaknya terlalu tinggi. Kita coba K, oke cukup. Kalau udah, kita ganti di bagian yang font. Tadi 20, terus disamain aja jadi bold. Kemudian alignment-nya diganti sama center. Nah, gini. Kemudian di rename. Total profit. Disamain ini juga. Nah, gini. Oke, kalau udah bikin baru lagi sekarang. Yang namanya adalah order. Jadi banyak order gitu ya. Kita pakai yang order count. Jadi order masuk. Setelah itu order kan nggak perlu currency ya. Dia kita cuma ngatur bagian fontnya aja. Di sini 20, di sini bold, kemudian alignment-nya center, terus judulnya berarti kita namain total order. Terus judulnya diganti kayak semuanya tadi, disamain konsisten. Nah, ini udah jadi tiga, tiga scorecard. Nanti akan kelihatan ketika di dashboard. Terus yang terakhir, sorry, yang terakhir itu adalah ini, quantity by subkategori. Jadi kita bikin sheet baru, kemudian kita pilih yang quantity. Quantity itu ada di sini. Quantity by subkategori. Nah, setelah itu kita pilih show me. Pilih yang paling bawah, kanan bawah. Itu ada bubble chart. Nah, ini sudah jadi bubble chartnya, tapi belum difilter. Terus kita kayaknya pengen pakai filter, terserah ya mau yang top X atau top N. Tapi kayaknya kalau top X kan sampai top 20 ya, terlalu besar. Kita pakai yang top N aja. Terus karena dia pakainya adalah subkategori, jadi kita bisa pakai subkategori masukin ke filter, pilih top by field, kemudian pilih yang top N, kita apply. Oke, terus top N di show parameter. Sekarang udah ganti. Set. Oke, set. Nah, sip. Udah ganti. Tinggal kita rename. Ah, sorry, kehapus malah. Kita rename dulu jadi quantity by subkategori. Nah, gini. Oke, sip. Sudah selalu konsisten kan? Oke. Nah, sudah. Bubble chart sudah jadi. Kalau yang ini, ya udah kayak gini aja. Kalau misalkan mau custom tooltipnya kayak tadi boleh, di blok aja, diubah jadi 7 gitu misalkan. Jadi bold, kemudian di oke. Nah, gini juga boleh. Oke, kalau bubble itu kita maksimalin di 10 aja. Ini udah banyak. Jangan sampai 20. Nanti bubble-nya terlalu banyak. Karena kalau bubble chat itu usahakan jangan terlalu banyak bubble. Jadi dia susah buat diambil insight-nya. Nah, kita balik. Sekarang kita bikin dashboard. Kita udah selesai bikin semuanya. Sekarang kita bikin dashboardnya. Di sini diklik. Jadi tadi kan kita create sheet. Sekarang sebelahnya. Itu kalau diklik bakalan nge-create buat bikin dashboardnya. Terus ini dashboardnya kan kanvasnya pendek ya, kecil gini. Kita bisa atur di sini. Size. Kemudian range-nya itu diganti dengan um, fixed size. Jadi kalau kita pakai yang automatic, itu memang setiap orang buka dashboard kita di PC yang berbeda-beda, maka kanvasnya itu bakalan automate menyesuaikan.
Tapi jeleknya kalau automatic itu adalah desain kita bisa aja berantakan. Karena ketika dibuka di laptop yang satu itu bisa rapi, di laptop yang lain yang resolusinya lebih kecil, mungkin yang seharusnya bisa sejajar jadi atas bawah karena terlalu kecil kan kanvasnya. Jadi saya menghindari buat pakai yang automatic. Biasanya kita pakainya yang fixed size saja. Fixed size, kemudian width-nya 200 cukup kayaknya. Terus height-nya kita pasang 700 gitu. Nah, oke cukupan segini. Kalau semisalkan teman-teman ada scroll, jadi scroll ke bawah ataupun scroll ke samping, bisa disesuaikan aja ukurannya, nggak harus sama persis kayak gini. Oke, kita mulai. Jadi kalau di dashboard Tableau itu ada dua pengaturan. Satunya tiled, satunya floating. Bedanya apa? Kalau floating kayak gini. Kita misalkan masukkan ini, City. Nah, kayak gini ya, kita masukin. Terus kita masukin yang lain juga, return. Nah, dia bisa fleksibel, bisa digeser-geser kemanapun. Tapi kalau kita pakai yang tiled gitu ya, pakai yang tiled, maka kalau kita masukin yang satu, dia bakal langsung fit, langsung nge-fit stretch ke kanvasnya. Terus kita masukin yang lain, nanti bakalan dikasih opsi sebelah kiri, sebelah kanan, atas, bawahnya. Gitu, misalkan bawahnya. Nah, jadinya kayak gini. Gitu, teman-teman. Buat bedanya antara tiled yang sama yang floating. Kita coba buat bikin yang lebih rapi sekarang. Yang namanya dashboard itu pasti ada di dashboardnya. Di dashboard kita pakainya ini. Jadi ada objek, kemudian ada teks diklik, di drop ke sini. Terus kita namain kayak tadi, Superstore. Ya, oke, udah dikeluarin form presensi, Superstore, GDSC, Beyond. Kita oke. Nah, kalau dirasa kurang serem, tinggal diatur-atur aja. Full. Kemudian ini 20, terus hitam gitu misalkan. Oke. Nah, jadinya ini baru judul. Terus sekarang kalau kita bikin dashboard itu ada ketentuannya. Jadi yang paling atas itu adalah chart-chart yang paling general, semakin ke bawah, semakin spesifik, baru nanti yang additional gitu. Nah, terus kalau ada chart-chart yang sekiranya mereka itu ke karakternya sama, jadi sama-sama penjualan dan profit, atau sama-sama campaign, atau sama-sama nanti ada analitik yang lain gitu ya, itu sebisa mungkin dideketin. Kalau nggak dideketin, kita bikin dashboardnya beberapa tab aja. Jadi dipisah tab. Yang tab satu untuk penjualan, tab satu untuk campaign gitu ya, tab satu untuk yang HR analitik gitu misalkan. Nah, itu bisa dipisah-pisah tab. Jadi kalau misal tab tinggal bikin dashboard baru aja nanti. Di sini tadi kan new worksheet ya, sebelahnya ada new dashboard gitu. Sekarang kita masuk dulu. Tadi yang paling general itu adalah scorecard dulu. Jadi ada total sales kita drop ke sini. Pilih yang di bawah aja, di bawahnya judul. Strat gitu kan. Terus kita pilih profit, profit di sebelah kirinya. Terus total order di sebelah kirinya juga. Nah, gini, kalau udah kita sesuaiin aja, jadinya kayak gini. Terus Kak, kalau saya pengen ngasih kotak gitu ya, biar total salesnya itu, total profitnya ada border yang jelas, gimana? Caranya adalah diklik, kemudian layout. Di sini kan ada dashboard ya, buat tadi nyeting. Sekarang ada settingan untuk layoutnya. Di sini ada border. Sekarang posisinya none. Teman-teman bisa ubah jadi garis satu. Nah, kayak gini. Kalau udah diubah, paddingnya juga bisa diubah. Mau diubah outer paddingnya atau inner paddingnya gitu ya. Jadi padding ini ibaratnya kayak jarak antar cap. Di sini saya pakai default 4 aja lah gitu. Yang lain juga gitu bisa dikasih kotakan. Ini, ini. Nah, kalau udah, Kak, berarti yang total order tuh kotakannya paling besar dong. Kalau mau ngecilin gimana? Kita harus pakai kayak kotakan kosong lah, biar
yang total ordernya itu jadi lebih sempit gitu. Kita kotakan kosongnya bisa pakai ini, horizontal container atau vertical container. Jadi kontainer kosong aja. Nah, saya pakai horizontal container. Diklik, di drag ke sebelah sini. Nah, kayak gini. Ini dikecilin aja. Terus ini kan nggak sejajar ya. Total sales, total profit, total ordernya, total di kayak ke enter baru order. Nah, biar dia jadi satu line, kita bisa klik, kemudian ini settingannya, settingannya diklik, setelah itu fit-nya diatur entire view. Nah, kalau entire view jadinya kayak gini. Ini juga kalau kita fit, kita entire view, gini. Nah, kayak gini semuanya. Terus kalau udah gitu ya, kayak udah oke nih gitu, kita bisa masukin yang lain. Tapi sebelumnya kita kecilin dulu guys. Ini jarak dengan judul dashboardnya. Nah, kayak judul dashboard cukup segitu aja. Tapi kalau mau di custom lagi boleh. Layout ini juga ada warnanya kok di sini. Background untuk layoutnya. Misalkan mau diganti-ganti boleh. Ungu gitu misalkan nanti kayak gini kira-kira. Nah, itu diatur aja guys. Bebas kok, terserah developer. Kalau udah total sales, profit order, sekarang saya pengen masukin yang map. Yang map itu tadi ini profit by state masuk ke bagian yang bawah. Tunggu sampai abu-abunya di bawah, terus dilepas. Profit by state. Nah, oke. Sip. Udah. Ini dikecilin aja. Oke, sip. Lebih rapi. Nah, ini kan nggak kepake nih. Kita bisa close. Atau ini dipasang horizontal dulu. Terus, oke, seginilah kira-kira. Nah, oke. Terus, kita next. Sekarang ke setelah map itu ada line. Ini, kita bisa taruh di sebelahnya kanan. Nah, ini terus kita bisa nge-hide atau kita bisa naruh si legend ini ke bawah. Jadi di bawahnya line. Yang atas biarin dulu deh, nanti kita atur terakhir. Ini diklik, kemudian arrange item, setelah itu pilih yang single row. Jadi ini bisa diklik, kemudian arrange item, kita bisa pilih yang single row, biar dia satu line gitu. Terus ini dirapihin. Terus mission name-nya, kalau misalkan dirasa mengganggu, itu bisa diklik dua kali, kemudian bisa dikontrol all, dihapus saja. Di oke. Nah, ini lebih rapi. Gitu. Itu kalau buat masuk-masukinnya. Kalau mau ditambahin border, kayak tadi caranya, kita ke layout, kemudian bordernya dikasih. Ini juga iya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Terus, next-nya kita masukin yang lain. Sekarang saya pengen masukin yang quantity by kategori. By subkategori. Ini ditaruh di bawah sini. Ini di... Ntar ya, kita habis ini ke bawah. Ini dikecilin dulu. Bentar. Aduh, ini agak kecil banget. Oke, ini better. Ini terus di entire view. Terus kalau udah ini subkategorinya bisa kita close saja. Terus habis itu kita juga bisa masukin yang return by state ke sini. Bentar ini agak pakai feeling ya guys.
Oke, ini kita atur ke atas. Nah, ini kecilin boleh. Ini di close aja. Terus ini bisa ditaruh di sini, kecilin. Jadi yang lama sebenarnya kalau bikin dashboard itu adalah ngatur layout. Ini dikecilin. Terus, sebentar ini saya pindahin dulu. Dulu. Kita belum masukin satunya adalah yang ini sales by state atau sales by city juga boleh. Jadi ditaruh di sini. Ini kita kecilin dulu aja. Atau ininya kita besarin guys, ukurannya jadi 1000 gitu, biar lebih ada space-nya. Hmm, topnya ini taruh di bawah aja. Oh tadi udah, ini top N, sekarang top X. Sales ini segini, ini diusahain. Oke. Nah, ini kalau dirasa kurang besar lagi, bisa ditambahin lagi. Hmm, tambahin dulu. Soalnya kalau misalkan kita ngatur sesuatu gitu ya, dan dia ada perubahan kanvas, maka kita harus ngatur ulang dari awal layoutnya. Jadi nggak cuma yang kayak nambah ke bawah doang gitu. Ini, oke, ini masuk. Yang ini, oke, ini juga masuk. Sip. Yang ini, tapi filternya harusnya di sini. Jadinya gini. Hmm, ini kita kecilin. Ini juga. Oke, sip. Yang ini juga dikecilin. Ini dibesarin. Oke, sip. Sekarang, oke, tinggal ini mau saya pindah dulu. Coba ke sini. Oke, ini lebih kelihatan. Sip. Nah, yang ini kalau misalkan pilih yang top 20. Nah, oke. Kurang lebih tata layoutnya kayak gini, guys. Nah, sekarang kita pengen ada interactivity nih antar chartnya. Jadi kalau misalkan kita milih yang eh, Texas, pengennya tuh data-datanya berhubungan sama Texas itu juga ke filter gitu. Nah, di sini caranya adalah klik dashboard, kemudian action, setelah itu add action, filter, kemudian filternya bisa diganti namanya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Terus di sini pilih yang profit by state sebagai source-nya, yang lain di-uncheck dulu. Terus di sini pilih select. Tujuannya adalah semua chart kecuali yang punya top 10 gitu ya atau top 8. Atau kalau mau dicoba semuanya dulu boleh. Kita coba-coba aja. Kalau udah nanti pilih yang show all values terus di oke. Di oke. Nah, kita coba ya. Diklik. Nah, ini ngefek ke beberapa chart. Kalau udah diklik yang lain juga. Jadi kayak gini, ada interaktivitinya. Terus kalau udah kita bisa uncheck. Nah, nanti balik lagi.
Terus kalau pengen ini kan year-nya dia based on tanggal ya. Kita belum ngeluarin filter tanggal. Bisa diklik di line chart, kemudian klik di sini. Di sini ada filter, kemudian pilih yang sum of, oh sorry, filter, pilih yang year of ship date. Terus ini filternya, desainnya total order aja. Ini. Terus kalau pengen lebih rapi, taruh kosongan, kontainer kosongan di sebelahnya total order. Nah, kira-kira ini adalah hasil dari yang kita lakuin. Terus kalau mau di slideshow bisa. Ya, kira-kira nanti kayak gini. Kalau mau di custom lebih rapi lagi bisa. Tapi yang pasti untuk ngatur layout dan nge-custom dashboard itu waktunya lumayan panjang. Udah, jangan lupa. Salah. Harusnya di save, yes. Oke, ini makin banyak yang di-upload, dia makin lama ya. Oke, cukup lama. Kita harus sabar aja. Sambil nunggu, teman-teman sebenarnya udah selesai sih materinya. Jadi saya mau buka sesi Q&A sekarang.